Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Masa bela diri, Luo Xiu tertawa lepas. Dalam kultivator seni bela diri, membunuh dan merebut adalah hal yang wajar. Jika ingin membunuh dan merebut barang pusaka orang lain, harus siap untuk dibunuh dan kehilangan pusaka milik sendiri. Saat kamu menyadari bahwa dirimu tidak sanggup mengalahkan pihak lawan, lalu ingin memohon ampun dan berharap dirimu dapat dilepaskan begitu saja, itu adalah hal yang mustahil. Mana mungkin ada banyak hal sebaik itu di dunia ini? Luo Xiu enggan untuk mengatakan apapun terhadap orang yang seperti itu. Boom! Sebuah kobaran api menyala. Seketika, tetua berpakaian hitam yang ditahan oleh Yan Yuyu dilumat oleh api. Akibatnya, dia menjerit dalam kobaran api. Tidak lama kemudian, dia berubah menjadi abu hingga tulangnya tak bersisa. Melihat kejadian itu, Tao Qingyun seketika makin ketakutan. Namun, Luo Xiu sudah melemparkan gumpalan api hitam tanpa menunggu Tao Qingyun memohon dan berbicara omong kosong. Api maut kegelapan Luo Xiu telah memasuki api roh menelan kekosongan. Dalam sekejap, mayat Tao Qingyun terbakar hingga tidak tersisa. Bahkan, abu pun tidak ada. Namun, saat Tao Qingyun tewas, sebuah cahaya muncul dari tubuhnya. Kemudian, cahaya tersebut menghilang tanpa jejak. Kemudian, Luo Xiu bergumam karena situasi menjadi gawat. Itu karena di dalam tubuh Tao Qingyun terdapat segel. Begitu dia dibunuh, para ahli yang ada di Istana Ungu akan mengetahuinya. Bahkan, saat ini, pemimpin Istana Ungu, penguasa bela diri level keempat, langsung mengetahui bahwa anaknya telah dibunuh. Padahal, situasi seperti ini tidak terjadi saat kematian Tao Zuojun. Itu karena alam rahasia misteri terisolasi dari dunia luar. Akan tetapi, gua dunia kecil berbeda karena pemimpin Istana Ungu juga di sana. Di kaki puncak Gunung Emas Hitam, tubuh pemimpin Istana Ungu tiba-tiba bergetar. Kemudian, niat membunuh menyebar di seluruh tubuhnya. Melihat kejadian itu, para penguasa bela diri yang ada di samping melirik pemimpin Istana Ungu sekilas. Ekspresi pemimpin Istana Ungu terlihat sangat suram. Pemimpin Istana Ungu, ada apa? Tanya penguasa bela diri Yuan Cheng. Salah satu putraku telah dibunuh, jawab pemimpin Istana Ungu dengan muram. Anak pemimpin Istana Ungu memang banyak, tetapi yang menonjol sangat sedikit. Setiap anak yang dinobatkan sebagai tuan muda olehnya, kelak akan menjadi tulang punggung Istana Ungu. Tujuannya memiliki banyak anak agar bisa mewariskan Istana Ungu secara turun-temurun. Tak disangka, ada orang yang berani membunuh pemimpin Istana Ungu di wilayahnya. Padahal, pemimpin Istana Ungu adalah seorang penguasa bela diri yang bermartabat. Semua penguasa bela diri yang hadir saling memandang. Mereka sendiri juga tidak tahu apakah anak buah mereka sendiri yang membunuh tuan muda dari Istana Ungu. Apa kami boleh tahu siapa pelakunya? Tanya Van Tait. Saat ini, pemimpin Istana Ungu sedang emosi. Namun, dia tidak berani menyinggung Van Tait yang merupakan seorang ahli pemurnian pil level ke-6. Kemudian, pemimpin Istana Ungu berkata sambil menggelengkan kepala, kalau tahu siapa pelakunya, aku enggak akan semarah ini. Dia mengetahui lokasi putranya terbunuh, tetapi tidak mengetahui siapa pelakunya. Selain itu, dia juga tidak bisa pergi untuk menyelidikinya sekarang. Tetua Wan, pergilah ke daerah itu untuk memeriksanya. Pemimpin Istana Ungu berkata kepada salah satu tetua yang ada di sampingnya. Orang itu adalah tetua penguasa bela diri dari Istana Ungu dengan basis kultivasi penguasa bela diri level kedua yang bernama Wan Lianjeng. Sementara itu, pemimpin Istana Ungu sendiri tetap harus berada di sana untuk menjelajahi aula tertinggi pada puncak Gunung Emas Hitam. Oke, tetua Wan menanggapi dengan sangat yakin. Kemudian, dia segera mengaktifkan keterampilan gerakan dan meninggalkan puncak Gunung Emas Hitam dengan cepat. Setelah itu, dia pergi ke arah yang ditunjuk oleh pemimpin Istana Ungu. Pengaturan dari pemimpin Istana Ungu yang seperti itu membuat para penguasa bela diri yang kuat mengerutkan alisnya. Itu karena pengalaman untuk menjelajahi gua dunia kecil adalah anak buah dari para penguasa bela diri yang kuat. Seandainya penguasa bela diri dari Istana Ungu bergabung dan menyerang para raja bela diri, maka tidak akan ada orang yang bisa menahannya. Saat memikirkan hal itu, para penguasa bela diri secara bersamaan teringat akan seseorang, yakni penguasa bela diri Phoenix. Itu karena dari 20 penguasa bela diri, hanya dia yang tidak pernah datang ke sini bersama dengan orang-orang.
ruang lingkup dunia kecil ini tidak terlalu besar. Jadi, berdasarkan kecepatan pesilat ulung tingkatan penguasa yang bergerak dengan cepat, hanya butuh 15 menit untuk tiba di lokasi terbunuhnya Tao Qingyun. Indera spiritual yang kuat menyebar keluar hingga menyelimuti jangkauan hampir ribuan meter. Kemudian, Wan Liancheng melihat gumpalan abu yang jaraknya tidak jauh dari sana. Ini bukan perbuatan dari binatang iblis, melainkan perbuatan dari kultivator seni bela diri yang lain. Apalagi, orang itu adalah pesilat ulung tingkatan penguasa. Ekspresi Wan Liancheng menjadi murung. Itu karena dia merasakan aura penguasa bela diri yang tersisa di udara sekitar dengan cekatan. Penguasa bela diri yang memasuki gua dunia kecil hanya berjumlah 20 orang. Kemudian, 19 orang lainnya berada di kaki puncak gunung emas hitam dan hanya penguasa bela diri Phoenix yang tidak datang. Jadi, sudah diketahui dengan jelas siapa pelakunya. Wan Liancheng mengeluarkan kotak pesan. Kemudian, dia memberitahukan tebakannya kepada pemimpin Istana Ungu. Tanggapan dari pemimpin Istana Ungu sangat sederhana dan hanya satu kata, bunuh. Wan Liancheng sama sekali tidak meragukan perintah dari pemimpin Istana Ungu. Dia pun menyimpan kembali kotak pesan, lalu menghilang dari tempatnya. Indera spiritual dari pesilat ulung tingkatan penguasa selalu dalam keadaan aktif. Seketika, Wan Liancheng menyerbu ke sana begitu aura dari kultivator seni bela diri manusia muncul pada indera spiritual. Dia akan langsung membunuhnya asalkan orang itu bukan murid dari Istana Ungu. Tidak lama kemudian, sudah ada belasan kultivator seni bela diri yang mati di tangannya. Di antaranya adalah keluarga kerajaan dari keluarga Fan, yakni ahli bela diri dari Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang. Di Istana Ungu, Wan Liancheng adalah orang yang diandalkan oleh pemimpin Istana Ungu. Dia memiliki kesetiaan mutlak pada sekte dan merupakan pembunuh kejam tanpa ampun. Saat menemukan orang ke-14, Wan Liancheng menargetkan 2 energi vitalitas sejati yang tidak normal. Ada orang yang datang dengan sangat cepat. Pada ratusan meter jauhnya, ekspresi Luo Xiu sedikit berubah. Pada penglihatan kehidupannya, terdapat aura kehidupan yang kuat dan agung sedang berlari kencang menuju ke tempatnya dan Yan Yuyu. Berdasarkan kecepatan dari lawannya, hanya butuh waktu yang singkat sudah akan tiba. Dia adalah seorang penguasa bela diri yang enggak lebih lemah dari kita. Yan Yuyu juga merasakan aura itu dengan ekspresi yang serius. Seketika, seorang pria parubaya berpakaian ungu muncul di pandangan kedua orang tersebut. Tidak perlu dipertanyakan lagi, orang itu berasal dari Istana Ungu yang datang dengan tujuan untuk menyelidiki kematian Tao Qingyun. Penguasa bela diri Phoenix, apa kamu kira menekan auramu pada level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi bisa mengelabui diriku? Wan Liancheng bergerak secepat kilat. Dia membawa pedang pendek yang berlumuran darah di tangannya. Sebelum menemukan Luo Xiu dan Yan Yuyu, sudah ada belasan kultivator seni bela diri yang mati di tangannya. Si pembantai. Saat melihat orang itu, Luo Xiu terkagum-kagum. Itu karena dia adalah seorang pesilat ulung yang menggunakan cara membunuh untuk melatih kultivasinya sehingga ahli bela diri yang mati di tangannya tidak terhitung jumlahnya. Niat membunuhnya puluhan kali lipat lebih tinggi daripada aura membunuh Luo Xiu. Entah berapa banyak ahli bela diri yang harus dibunuh agar bisa mengumpulkan aura itu. Dengan pakaian ungu dan darah yang ada di sekujur tubuhnya, Wan Liancheng menyunggingkan senyum yang penuh dengan niat membunuh. Wan Liancheng memiliki sebuah julukan, yakni si pembantai. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 1.300 tahun. Orang yang mati di tangan Wan Liancheng sudah lebih dari 10.000 orang. Saat ini, keduanya sama-sama penguasa bela diri level kedua. Tetapi kekuatan Yan Yuyu jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Wan Liancheng. Bahkan, Tetua Xuan yang saja bukan tandingan si pembantai dalam hal kekuatan tempur pribadi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, orang tua Yan Yuyu mati. Saat itu, terdapat bayangan si pembantai ini. Jika bukan karena Istana Ungu memiliki sedikit rasa takut terhadap ahli pemurnian pil level ke-6 dari keluarga kerajaan keluarga Yan, mungkin saja lebih dari 300 tahun yang lalu, seluruh keluarga Yan sudah dilenyapkan oleh si pembantai. Saat ini, Wan Liancheng langsung menyerang tanpa berbasa-basi. Kemudian, Wan Liancheng mengibaskan pedang pendek yang berlumuran darah yang ada di tangannya di udara. Setelah itu, sebuah aura membunuh yang berwarna merah darah melonjak, lalu berubah menjadi pusaran dengan warna merah darah di atas kepala Yan Yuyu. Phoenix api terbang, kemudian, Yan Yuyu mengeluarkan tombak api. Beberapa api pun muncul dari udara, lalu berubah menjadi cahaya tombak dan memasuki pusaran berwarna merah darah karena ingin menghancurkannya. Basis kultivasi mereka memang setara, tetapi ada sedikit perbedaan dalam segi kemampuan. Saat Wan Liancheng mengibaskan tangannya, sebuah aura membunuh yang berwarna merah darah menebas Yan Yuyu. Pedang berwarna darah itu memadatkan niat membunuh yang kuat sehingga aura membunuh itu menyerang pada lautan jiwa.
Meski Yan Yuyu melatih teknik kultivasi pemurnian jiwa, tetap saja terpengaruh oleh aura membunuh yang menakutkan itu. Wajah Yan Yuyu pun sedikit memucat. Hanya dalam sekejap, dia ditahan oleh Wan Lianzheng. Kemungkinan, dia akan dikalahkan dengan beberapa jurus lagi. Yan Yuyu benar-benar bukan tandingan Wan Lianzheng. "Luo Xiu, kamu pergi dulu," seru Yan Yuyu dengan keras. Yan Yuyu mengetahui dengan jelas bahwa dirinya bukan tandingan Wan Lianzheng. Dia berharap bisa menahannya sesaat agar Luo Xiu pergi dengan selamat. "Aku enggak mungkin meninggalkanmu sendirian di sini." Luo Xiu mengulurkan tangannya, lalu pedang gigi harimau mendarat di tangannya. Kemudian, kesadaran bela diri pedang dan kesadaran bela diri kematian membara secara serentak. Setelah itu, vital sejati hidup dan mati beredar hingga mencapai batas maksimal. Teknik pedang roh, Luo Xiu menebas pedangnya dengan keterampilan transformasi misterius 24 kali lipat kekuatan. Ditambah lagi dengan kekuatan tubuh perang tingkat akhir. Kemudian, aura kematian menyebar. Api maut kegelapan yang bergolak berubah menjadi tengkorak raksasa yang menyerang Wan Lianzheng. Seni bela diri peringkat ke-9. Ekspresi Wan Lianzheng sedikit berubah. Hal yang paling mengejutkannya bukan seni beta diri peringkat ke-9 yang dikeluarkan oleh Luo Xiu, melainkan kekuatan yang membara dari dalam tubuhnya. Kekuatan dengan peringkat seperti itu sudah sebanding dengan Raja Bela Diri tahap lanjutan. Saat ini, basis kultivasinya sendiri hanya baru mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Orang suci bela diri dengan level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi tidak mungkin bisa memancarkan kekuatan yang sebanding dengan Raja Bela Diri tahap lanjutan. Meski memiliki tingkat serangan seperti itu, Wan Lianzheng tetap mengabaikannya. Namun, dia juga tidak berani terkena serangan tersebut. Dia terpaksa menarik kembali pedang yang mengarah ke Yan Yuyu. Kemudian, pedang berwarna darah meledak ke arah tengkorak hitam raksasa. Boom! Akibatnya, seketika ruang di sekitarnya terdistorsi. Tengkorak hitam raksasa dihancurkan oleh pedang berwarna darah. Percikan api berwarna hitam pun menyembur. Namun, aura pedang berwarna darah hanya berhenti sejenak. Kemudian, pedang tersebut berubah menjadi sebuah cahaya yang mengarah ke Luo Xiu secara tiba-tiba. Awas! Wajah Yan Yuyu menjadi pucat. Serangan dari penguasa bela diri tidak bisa diremehkan. Yan Yuyu pun merasa Luo Xiu tidak bisa menahannya. Shoot! Sebuah cahaya darah memelesat dan mengakibatkan Luo Xiu terempas. Kemudian, dia menabrak sebuah batu dengan keras. Dia pun menyemburkan seteguk darah. Pada saat genting seperti ini, dia menghindar dari titik vital dan terkena pedang berwarna darah pada setengah bagian kanan tubuhnya. Akibatnya, terdapat luka yang besar dari bahu sampai ke paha dengan darah yang bercucuran dan membasahi jubah hitamnya. Uhuk, ternyata penguasa bela diri memang hebat. Saat ini, Luo Xiu benar-benar mengerti betapa beruntungnya dia bisa melukai tetua Xuan yang saat itu. Dia tidak bisa menahan serangan biasa dari pesilat ulung tingkatan penguasa tanpa adanya faktor eksternal. Mungkin segel dunia hidup dan mati bisa menahan serangan ini. Namun, dia membutuhkan beberapa saat untuk membuka dan menggunakan teknik segel. Sementara itu, pada beberapa saat itu, lawannya sudah bisa membunuhnya berkali-kali. Tak disangka, itu adalah tubuh perang tingkat akhir. Wan Lianzheng mengerutkan alisnya. Dia sangat tidak puas karena tidak bisa membunuh pemurnian ilahi yang bukan apa-apa dengan satu serangan. Melihat Luo Xiu yang hanya terluka, Yan Yuyu tidak merasa khawatir lagi dan bernapas lega. Namun, ekspresinya tetap tegang. Boom! Sebuah api yang lebih panas membara di tubuh Yan Yuyu. Kekuatan yang ada di dalam tubuhnya membara dalam waktu yang sangat singkat. Pada bagian belakang tubuhnya, terdapat burung Phoenix yang melebarkan sayapnya dan memancarkan aura kuno misterius. Membakar esensi darah, pupil mata Wan Lianzheng menyusut. Ini enggak benar, ada yang enggak beres dengan aura itu. Mungkinkah rumor itu memang benar?